Seperti ramalan yang tertulis di Serat Jayabaya dalam kitab Musarar yang bunyinya, Entenono Nuswantara bakal ketampan bendu, yen wis teka pandhita ambuka wiwaranging neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Serat Ramalan Jayabaya yang tertulis pada kitab Musarar tentang masuknya Indonesia ke zaman Kala Suba dari zaman sebelumnya, yaitu zaman Kala Bendu, perlahan mulai terbukti. Zaman Kala Bendu adalah zaman di mana Nusantara ini mengalami bebendu atau mengalami berbagai kesusahan dan kesulitan. Bukan hanya akibat terjadinya banyak bencana alam, tetapi juga akibat kondisi negara yang carut-marut. Dan itu awalnya adalah sejak tahun 1997 dan berakhirnya di tahun 2024. Karena 2025 itu sudah masuk pada zaman baru, yaitu zaman Kala Suba. Zaman terjadinya kemakmuran dan ketentraman dan menjadi bangsa yang diakui serta dihormati dunia. Ini seperti ramalan yang tertulis di Serat Jayabaya dalam kitab Musarar yang bunyinya, Entenono Nuswantara bakal ketampan bendu, yen wis teka pandhita ambuka wiwaranging neraka. Pralambange jago tarung ing jero kurungan. Dalang wayang ngungkur keklir, sing nonton padha nangis. Entenono waloya lan tentreme, mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten. Artinya, tunggulah Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang 1997. Pertandanya adalah ayam jantan bertarung dalam sangkarnya. Sang dalang menggelar wayang, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman nanti di tahun 2025. Nah, dari mana bisa diketahui tahun Kala Bendu? Zaman Kala Bendu itu sejak 1997 dan zaman Kala Suba itu terjadi setelah 2025, yaitu dari Condro Sengkolo atau rumus hitungan bulan di balik makna kalimat pandhita ambuka wiwaranging neraka. Pandhita artinya 7, ambuka artinya 9, wiwara itu adalah pintu yang artinya juga 9, dan neraka adalah 1, artinya 7991. Dibalik menjadi 1997, dan tahun 2025-nya itu adalah makna dari kalimat Pandhawa mulat sirnaning penganten. Pandhawa itu 5, mulat itu melihat artinya 2, sirna itu hilang artinya 0, temanten sama dengan pengantin atau sejodoh adalah 2. Artinya 5202. Dibalik menjadi 2025. Dan menjelang memasuki zaman Kala Suba di 2025, itu juga sudah ada 7 peristiwa yang terjadi sebagai pertandanya juga. Terutama yang juga terjadi pada bulan Suro. Sebelum saya jelaskan, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Peristiwa yang pertama, jago wis ora podo tarung ing jero kurungan, yaitu ayam jago sudah tidak lagi bertarung di dalam kandang atau sangkarnya sendiri. Artinya, para pemangku kekuasaan mereka sudah tidak lagi memperlihatkan pertengkaran-pertengkaran seperti dulu. Contoh, dulu pemimpin negara
identik mereka selalu bermusuhan berkepanjangan akibat kekuasaan, yang mengakibatkan para pendukungnya atau rakyat itu selalu saling ribut. Itu sudah tidak terjadi semenjak pertarungan politik antara Bapak Jokowi dan Pak Prabowo, yang terbukti mereka bisa saling rukun dan saling bekerja sama. Dan para wakil rakyat yang dulu sering sekali gontok-gontokan, mereka pun sekarang sudah lebih akur. Kedua, dalang wis ora ngungkurke kelir. Artinya, yang dulu menjadi dalang-dalang yang membuat onar, yang selalu berusaha mengendalikan kondisi politik, bahkan mengendalikan kekayaan bangsa, sekarang sudah tidak sekuasa dulu lagi. Contohnya, yang dulu sering menjadi provokator yang suka mengadu domba rakyat demi kepentingan asing yang ingin mengendalikan perpolitikan, mereka sudah terbuka semua kedoknya. Dan dalang yang sejak dulu ingin menguasai kekayaan bangsa, sekarang pun sudah tidak bisa punya kendali penuh dan mengatur dengan semena-mena akibat adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemimpin. Ketiga, sing nonton wis ora podo nangis, yaitu penonton sudah mulai berhenti menangis. Artinya, dulu rakyat yang selalu dibikin susah, selalu diadu domba satu sama lain, dan ditumbalkan demi kepentingan politik, diprovokasi agar saling memusuhi pemerintah. Sekarang mereka cerdas dan tidak mau diperalat dan dikorbankan lagi, meskipun dengan berbagai hasutan dan provokasi. Keempat, wis ora pilih kasih, yaitu sudah tidak pilih kasih lagi. Artinya adalah pemerataan pembangunan, mewujudkan keadilan menuju kesejahteraan sosial. Jadi, yang dulu hanya memperhatikan wilayah-wilayah tertentu saja, sekarang pemerataan sudah terjadi dan terbukti. Dan gerbang besarnya ini terjadi di bulan Suro, yaitu pindahnya pemimpin tertinggi negara ke Istana Baru. Ini adalah pralambang atau isyarat perpindahan menuju keadaan atau zaman baru, yaitu zaman Kolosubo. Yang kelima, kabuka sopo sedulur sopo mungsuh, yaitu terbuka siapa yang saudara dan siapa yang sebenarnya adalah musuh bangsa. Artinya, siapa yang diam-diam ingin memecah belah kerukunan bangsa dan siapa yang diam-diam berusaha memecah belah agama, bahkan siapa yang diam-diam ingin memutarbalikkan sejarah para leluhur Nusantara dan sejarah para wali-wali, mereka sekarang semua sudah terbuka kedoknya. Keenam, lereme reribut, yaitu sudah tidak lagi mudah dibuat terjadi keributan. Jadi, meskipun di bulan Suro ini banyak potensi terjadinya keributan-keributan di masyarakat, entah seperti terjadi banyak demo di mana-mana dan gerakan massa di berbagai daerah yang tujuannya tidak lain adalah usaha-usaha para dalang agar ribut dan terjadi kerusakan di mana-mana, itu bisa dikendalikan dengan baik. Yang ketujuh, ora ono prahoro, yaitu tidak terjadi bencana alam. Jadi, ketika selama dalam bulan Suro itu kok tidak terjadi bencana alam yang memakan banyak korban, entah gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain, itu adalah pertanda zaman Kolobendu sudah berakhir dan memasuki zaman baru, yaitu zaman Kolosubo. Kolosubo artinya adalah alam bono, yaitu menjadi bangsa yang diakui dan dihormati karena kemakmuran dan kesejahteraannya. Semoga ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.